Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Mayanti dari kelompok 5. Akan mempresentasikan hasil kinerja kami, yaitu mengerjakan studi kasus riset operasional. Dengan anggota kelompok saya, yang pertama ada Syafira Aula Rachma dengan NIM 642111574 dan Nisha Anggreni B dengan NIM 642111700 dan Anggreta Syafara dengan NIM 642111733. Kali ini kita akan mempresentasikan mengenai yang pertama linear programming metode simplex, yang kedua metode transport, yang ketiga metode stepping stone. Selanjutnya, yang pertama linear programming metode simplex. Dengan studi kasus seperti di samping. Sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B diproduksi dengan dua jenis bahan baku, yaitu X dan Y. Produk A diproduksi dengan bahan baku X sebanyak 3 unit dan Y sebanyak 8 unit. Sedangkan produk B diproduksi dengan bahan baku X sebanyak 2 unit dan Y sebanyak 2 unit. Bahan baku X yang dimiliki perusahaan tinggal 150 unit dan bahan baku Y tinggal 200 unit. Lalu, satu produk A dijual dengan harga $40 dan produk B dijual dengan harga $25. Maka, bagaimanakah menentukan jumlah produksi dari produk A dan B yang akan menghasilkan laba yang optimal? Jadi di sini sudah terdapat kata-kata yaitu bahan baku X sebanyak 3 unit dan bahan baku Y sebanyak 8 unit dan produk B bahan baku X sebanyak 2 unit dan Y sebanyak 2 unit. Dan lalu kita membuat formulasi linear programming seperti gambar di samping, yaitu dengan melakukan yang pertama pembatasan dan batasan. Pembatasan kali ini ada bahan baku X dan batasannya 150. Kenapa 150? Karena di sini ada kata-kata bahan baku X yang dimiliki perusahaan tinggal 150 unit dan bahan baku Y tinggal 200 unit. Jadi ditulis di batasannya yaitu 150 dan kurang dari sama dengan 150 dan kurang dari sama dengan 200. Dengan syarat X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Maka pembatasnya bahan baku X dengan produk A 3X dan bahan baku X dengan produk B 2Y. Yang kedua, bahan baku Y produk A 8X dan produk B 2Y. Jadi bisa disimpulkan 3X plus 2Y kurang dari 150, 8X plus 2Y kurang dari 200, dan dengan syarat X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Dengan fungsi tujuannya atau fungsi tujuannya seperti soalnya yaitu menghasilkan laba yang optimal. Berarti maksimum. Berarti Z sama dengan $40 X ditambah $25 Y. Setelah membuat formulasi linear programming, maka kita membuat bentuk formulasi linear programming tadi diubah menjadi bentuk standar dengan fungsi tujuan metode simplex bentuk maksimum, yaitu dipindah ke kiri. Yang tadi berarti Z min $40 X min $25 Y sama dengan 0, 3X plus 2Y plus S. Ini S1 ini select 1 sama dengan 150, 8X plus 2 ya ditambah S2 sama dengan 200. Dan setelah membuat bentuk standar simplex, kita membuat tabelnya. Membuat tabel, kita membuat hayalan dulu, yaitu seperti Z min $40 X min $25 Y sama dengan 0, 3X plus 2Y plus S1 sama dengan 150, 8X plus 2Y plus S2 sama dengan 200. Seperti gambar di samping. Jadi, kita buat tabel seperti di gambar satu ini. Z min 1 min 40 min 25 0 0 0 dan S1 atau select 1 0 3 2 1 0 150, S2 0 8 2 0 1 200. 0 ini berarti tidak ada nilainya ya, seperti yang di samping ini. Sebentar. Di sini yang enggak ada angka atau variabelnya itu kita kasih 0. Jadi kenapa sih kita harus ada metode simplex? Karena untuk tujuan metode simplex ini seperti di samping ini.
Z ketemu Z1, X ketemu X1, Y ketemu Y1. Seperti di bawah ini ya, di samping ini. Oke, lanjut. Iterasi 1. Tentukan kolom kunci, yaitu kolom dengan nilai baris Z paling kecil. Baris Z paling kecil. Kita lihat Z baris, yaitu 1, min 40, min 25, 0, 0, 0. Yang paling kecil adalah negatif 40. Jadi, baris Z, kolom baris Z yang paling kecil adalah kolom X. Oh ya, setelah menentukan kolom kunci, kita menentukan nilai kolom kunci, baris kolom kunci. Dengan caranya, kita menentukan rasio terlebih dahulu. Rasio sama dengan nilai RHS dibagi nilai kolom kunci. RHS berarti di sini 150 di baris S1 berarti 150 dibagi 3 jadinya rasionya 50, 200 bagi 8 jadi rasionya 25. Jadi bisa ditentukan nilai rasio 50 sama 25 berarti lebih kecil 25. Jadi baris kuncinya yaitu S2 seperti gambar di samping. Oke, setelah menentukan baris kunci dan kolom kunci, kita menentukan nilai kuncinya. Oh ya, nilai kuncinya itu nilai yang ada di perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Yaitu kolom kuncinya itu kolom X dan baris kuncinya itu S2. Jadi nilai yang perpotongannya itu adalah berapa? 8. Kita sudah menentukan baris kunci, kolom kunci, dan nilai kunci. Jadi kita menghitung baris kunci baru, yaitu kolom X dan baris kunci S2 ya, 0 dengan cara 0 di baris kunci dibagi nilai kunci. 0 bagi 8, 0. 8 bagi 8, 1. 2 bagi 8, seperempat. 0 bagi 8, 0. 1 bagi 8, seperlapan. 25 bagi 8, 200. 25. 200 bagi 8, 25. Oke, karena nilai 1 pada kolom X dan X S2 X jadi berarti S2-nya kita ganti X. Jadi sudah ada nilai 1 pada kolom X. Oke, lanjut membuat baris kunci yang baru. Kini pada Z baris Z yaitu 1 min 40 min 25 0 0 0 dan kolom X-nya min 40 3 1. Dengan cara baris Z lama yang tadi saya sebutkan dikurangi nilai kuncinya berapa? Nilai kuncinya min 40 perpotongan antara kolom X dengan baris Z dikali baris kuncinya. Baris kuncinya tadi berapa? Baris yang bukan baris kunci, maksudnya baris barunya yaitu baris X. Oke. Jadi 1 min 40 min negatif 25 0 0 0 dikurangi nilai kuncinya min 40 dikali 0 1 seperempat 0 seperlapan 25 sama dengan 1 kita menghitung perkalian dulu berarti min 40 dikali 0 0 min 40 kali 1 min 40 kali seperempat min 10 min 40 kali 0 0 min 40 kali seperlapan yaitu min 5 min 40 kali 25 min 1000. Lalu kita mengurangi dengan baris Z sama dengan hasil 1 0 min 15 0 5 1000. Jadi kita bisa ke baris kunci yang baru yaitu Z barunya yaitu 1 0 min 15 0 5 1000. Oke, next kita membuat baris kunci baru yang S1, select 1. Berarti baris S1 lamanya yaitu 0, 3, 2, 1, 0, 150. Dan kolom nilai kuncinya berapa? 3. Nilai kunci saya ingatkan lagi itu perpotongan antara kolom X dengan baris S1. Yaitu 3 dikali baris baru yang tadi kita hitung pertama kali yaitu baris X berarti 0 3 2 1 0 150 dikurangi nilai kunci yaitu 3 dikali 0 1 seperempat 0 seperlapan 25. Jadi perhitungan perkalian terlebih dahulu yaitu 0 3 kali 0 0 3 kali 1 3 3 kali seperempat 3 perempat 3 kali 0 yaitu 0 3 kali seperlapan yaitu 3 per 8 3 kali 25 yaitu 75. Jadi seperti di awal saya bilang dikurangi lagi dengan baris S1 lama. Jadi hasilnya 0, 0, 5 per 4, 1, negatif 38, dan 75. Kenapa negatif 38? Ya, 0 dikurangi 38, jadi negatif 38. Jadi baris kunci baru S1 yaitu 0, 0, 5 per 4, 1, min 3 per 8, dan 75. Iterasi 1 hasilnya sebagai berikut. Hasil iterasi 1 ini tidak memenuhi tujuan metode simplex karena yang saya bilang dari awal tujuan metode simplex ini seperti di samping. Jadi sama terlihat
berbeda. Jadi kita jika berbeda tidak memenuhi tujuannya, maka kita lanjut ke iterasi kedua. Sama halnya iterasi kedua tidak memenuhi tujuan, lanjut ke iterasi ketiga seperti selanjutnya. Oke, kita masuk ke iterasi kedua. Sama seperti pertama yaitu menentukan kolom kunci. Kolom kuncinya dari Z itu 1, 0, 15, 0, 5, 1000. Yaitu berapa? Yaitu paling kecil yaitu negatif 15. Oke, kolom kunci sudah ada, berarti yang kedua apa? Baris kunci. Kita tentukan baris kunci dengan nilai rasio. Berarti 75 dibagi 5/4 hasilnya 60. 25 bagi 1/4 berarti hasilnya 100. Rasio 60 dan 100 paling kecil berapa? 60. Berarti kita bisa tentukan baris kuncinya adalah S1. Oke, sudah ada hasil. Berarti baris kuncinya berapa? S1. Lalu keduanya itu, ketiga yaitu tentukan nilai kunci, yaitu perpotongan antara kolom Y dan baris S1 yaitu 5/4. Jadi baris kuncinya, jadi nilai kuncinya 5/4. Setelah itu kita tentukan iterasi hitung-hitungan yang pertama, yaitu tentukan baris baru, kunci baru, yaitu baris S1 dibagi dengan nilai kunci, yaitu 5/4. 0 bagi 5/4, 0, 0 bagi 5/4, 0, 5/4 bagi 5/4, 1, 1 bagi 5/4, 4/5, negatif 38 dibagi 5/4, yaitu negatif 3/10, 75 bagi 5/4 itu 60. Nah, di sini karena nilai Y pada S1 itu 1, berarti kita jadikan S1 menjadi baris Y. Oke. Selanjutnya ke baris kunci baru yang lainnya, yaitu Z baru, baris Z, yaitu 1, 0, 15, 0, 5, 1000, dan kolom Y-nya min 15, 1/4. Jadi nilai kuncinya itu negatif 15. Baris Z baru sama dengan baris Z lama dikurangi nilai kuncinya, yaitu min 15 dikali baris yang tadi kita hitung lagi. Yang pertama itu baris Y. Jadi 1, 0, min 15, 0, 5, 1000 dikurangi nilai kunci. Min 15 dikali 0, 0, 1/45, negatif 3/10, dan 60. Selanjutnya ke perkalian terlebih dahulu, yaitu min 15 kali 0, 0, negatif 15 kali 0, 0, negatif 15 kali 1, negatif 15, negatif 15 kali 45, negatif 12, negatif 15 kali min negatif 3/10 yaitu 4,5, negatif 15 kali 60 yaitu negatif 900. Jadi seperti dulu yaitu 1, 0, 0, 12, negatif 0,5 1900. Jadi tabel barunya yaitu 1, 0, 0, 0, 12, negatif 0,5 dan 1900. Oke, selanjutnya baris kunci baru untuk X. Yaitu nilai kuncinya di sini berapa? 1/4. Jadi baris islamanya 0, 1/4, 0, 1/8, 25 dikurangi nilai kuncinya itu 1/4 dikali 0, 0, 1, 45, 3/10, 60. Perkalian terlebih dahulu. 1/4 kali 0, 0, 1/4 kali 0, 0, 1/4 kali 1, 1/4, 1/4 kali 45, yaitu 1/5, 1/4 kali 3/10, yaitu 3/40, 1/4 kali 60, yaitu 15. Dikurangi dengan baris islama menghasilkan 0, 1, 0, negatif 1/5, 1/20, dan 10. Jadi baris barunya itu 0, 1, 0, negatif 1/5, 1/20, dan 10. Jadi hasil iterasi 2 ternyata sudah menemukan hasil. Z ketemu Z1, X ketemu kolom X dengan baris X 1, pertemuan kolom X dengan baris kolom Y dengan baris Y yaitu 1. Jadi hasil iterasi 2 memenuhi tujuan metode simplex. Tujuan metode simplex seperti di samping ini. Jadi tujuannya telah tercapai, maka solusi kasus maksimasi adalah nilai RHS ya, untuk masing-masing baris yaitu X yaitu 10, Y yaitu 60, dan Z maksimum yaitu 1900. Itu adalah metode simplex maksimasi. Jadi rumusnya itu adalah Anda harus pemecahan. Oke, selanjutnya ke metode transport yang akan
yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Syafira Aulerachma. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan baik, di sini saya akan menjelaskan metode NWC. Saya akan menjelaskan soalnya ya. Perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, dan pabrik C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Di sini udah terjelas ada kotak pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Ada daerah Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Itu gudang-gudangnya terdiri pabrik A 20, Cilegon, Serang 5, Pandeglang 8. Pabrik B Cilegon 15, Serang 20, Pandeglang 10. Pabrik C 25, Cilegon, Serang 10, dan Pandeglang 19. Tentukan jalur pendistribusikan beserta biaya pengiriman dari kasus di atas dengan menggunakan metode NWC dan LC. Selanjutnya, di sini ada metode NWC. Singkatan dari NWC itu Northwest Corner Method. Di sini ada kita jadi tuh kita bikinnya tuh dari kiri, pojok kiri atas. Di sini udah ada pabrik A, kita ambil 50 dari KID unit itu. Nah, terus 90 dikurangin 50. Jadinya hasilnya 50 di dalam kotak gitu ya. Terus di sini ada yang disilang. Di mana yang silang? Silangnya itu ada di B dan C ya. Di pabrik B dan C. QS unit itu 90 itu kita kurangi jadi 40. Jadi 40 atau 50-nya ke gudang Cilegon. Lanjut. Di sini kita tetap ada di pojok kiri atas. Kita ambil yang gudang Serang. Nah, di sini kan masih ada sisa 40. Jadi kita ambil 40 karena KIDE itu kan permintaan. Permintaannya itu dia minta sebenarnya minta 110. Cuman di sini penawarannya itu adanya 40. Jadi kita ambil dulu 40. Nah, terus ada gedung Serang, kita ambil di QS itu penawaran, jadi kita ambil 40 karena dia minta 110. Sisanya kan di sini di penawaran kan sisa 40. Jadi kita kurangin dari 110 dikurangin 40 jadi hasilnya 70. Di sini ada yang disilang lagi, ada di Pandeglang, gudang Pandeglang disilang yang kotak ongkos itu 8. Terus kita masih ada cari yang pabrik gedung B. Pabrik B gedung Serang. Nah, di sini kan dia memintanya ambil 20. Cuman mana sih? Kita penawarannya itu tetap penawarannya itu kita ambil 60 karena dia minta 70
Nah, sedangkan di penawarannya itu masih ada 60, jadi kita masukin 60 ke gedung B. Jadi kita 70 dikurangin 60, hasilnya sisa 10 ya. Lanjut. Di sini ada yang disilang juga. Disilangnya itu yang gudang Pandeglang. Pojok kiri atas yang silangnya tuh disilang. Lanjut. Nah, di sini kita masih ada masih di pabrik C gedung Serang. Masih ya di gedung pabrik C gedung Serang. Di sini dia permintaannya minta 10. Cuma di penawaran ini kan ada 50. Jadi kita ambil aja 10. Nah, gedung Kide Unit itu habis sisanya, jadi kita masukin 10-nya 10 ke gedung Serang. Nah, di QS ini dikurangi 10 jadi sisanya 40. Kita masih ada, lanjut. Di sini kita masih ada gedung pabrik C gedung Pandeglang. Kita kan di sini permintaannya 40. Nah, di QS itu sisa 40, jadi kita masukin aja semuanya 40, jadi totalnya semuanya habis. Nah, kita hitung deh. Z sama dengan 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19, hasilnya 3.260. Selanjutnya kita bakal kembali ke LC. Metode LC kami persilakan dengan Angelita Sapara. Oke, semuanya, saya Angelita Sapara. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode LC. Sebelumnya, metode LC itu yaitu less cost, yaitu pengerjaannya di mana dikirim yang terdahulu itu ongkos kirim yang paling rendah. Kita masuk ke studi kasusnya sama seperti teman saya Syafira. Jadi kita langsung aja ke metode pengerjaannya. Yang pertama ini, di sini kan ada dari Cilegon, Serang, Pandeglang. Nah, kita cari dulu dari ongkos kirim yang paling rendah itu apa? Nah, ternyata ada di Serang yaitu 5. Jadi, Serang kan membutuhkan 110 unit. Sedangkan uh, sedangkan dari pabrik A itu menyediakan 90 unit. Jadi, kita masukin semuanya ke Serang 90 unit. Jadi, yang harus kita silang itu dari Cilegon dan Pandeglang. Dari Cilegon dan Pandeglang kita silang, jadi unit dari pabrik A itu udah 0 ya. Terus kan ini masih belum semuanya ya. Terus kita cari lagi. Oke, karena dari Serang baru ada 90, jadi 90 kita kurangi 110 yaitu masih ada 20. Jadi permintaan Serang masih kurang 20 ya, teman-teman. Terus kita lanjut, kita cari lagi nih yang ongkos kirimnya itu yang paling kecil. Ternyata ada 2 opsi, yaitu ke Pandeglang dan ke Serang. Dua-duanya sama-sama 10. Jadi teman-teman itu bebas memilih ke Serang atau Pandeglang. Karena ini bebas ya, karena nilainya sama, jadi saya memilih ke Pandeglang. Pandeglang membutuhkan 40 unit. Nah, ternyata pabrik B ini mempunyai 60 unit. Jadi, kita taruh 40 semuanya, sedangkan pabrik B unitnya sisa 20. Jadi, permintaan Pandeglang sudah terpenuhi oleh pabrik B. Terus kita next, kita cari lagi, ternyata kan tadi produk Serang sama Pandeglang harga ongkos kirimnya sama ya. Jadi kita langsung ke Serang, permintaan Serang kan masih kurang 20. Nah, kita ambil nih
kita ambil dari produk C. Produk C itu mempunyai 50 unit. Nah, setelah itu kita taruh ke Serang 20 unit. Jadi kebutuhan Serang sudah terpenuhi oleh pabrik C. Terus yang sudah dikasih ke Serang kita kurangi jadi unit pabrik C sisa 30 unit ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, saya gugup soalnya pertama kali. Terus oke, next. Jadi di sini tinggal pilihannya tuh ke Cilegon. Nah, ke Cilegon itu ada dua opsi, 15 dan 25. Jadi kita pilih karena kita pilih yang terkecil, jadi mau nggak mau kita harus pilih yang 15 dong, karena peraturannya metode LC yaitu dipilihnya dari ongkos kirim yang paling kecil. Jadi Cilegon ini membutuhkan 50 unit. Karena yang paling kecil ada di kolom pabrik B, jadi yang sisa 20 unit di pabrik B kita kasih ke Cilegon 20. Jadi unit pabrik B sudah kosong ya teman-teman, artinya sudah tidak ada. Dan ternyata ke Cilegon ini masih kurang 30. Terus di pabrik C masih ada 30. Jadi yang sisa 30 pabrik C itu kita kasih ke Cilegon. Jadi semua unitnya itu sudah terpenuhi ya teman-teman. Terus ini ada hasil akhirnya Z-nya yaitu sama dengan 90 kali 5 ditambah 20 kali 15 ditambah 10 kali 40 ditambah 30 kali 25 ditambah 20 dikali 10 hasilnya 450 ditambah 300 ditambah 400 ditambah 750 ditambah 200 yaitu 1200. Oke, jadi ini ada kesimpulan dari metode transport. Untuk metode selanjutnya yaitu metode stepping stone akan dijelaskan oleh teman saya Nisa Anggraini B. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode stepping stone. Apa sih itu metode stepping stone? Metode stepping stone adalah metode yang digunakan untuk mengetahui solusi optimal dalam memecahkan masalah transportasi. Untuk langkah awal metode stepping stone, kita harus menentukan alokasi awal. Nah, penentuan alokasi awal yang digunakan, saya menggunakan LC yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, Angelita Sapara. Setelah penentuan alokasi awal dengan metode LC, metode stepping stone juga perlu melakukan pengecekan syaratnya. Syaratnya yaitu jumlah kotak terisi berjumlah 5, jumlah kotak terisi sama dengan jumlah baris 3 plus jumlah kolom 3 min 1, maka hasilnya 5. Maka dari itu telah memenuhi syarat stepping stone. Setelah itu, yang kedua, menentukan solusi optimal dengan membuat literasi. Membuat literasi ini, kita membuat looping di setiap kotak kosong. Dan kita membuat looping kotak kosong dimulai dengan kotak kosong AP. Maaf sebelumnya, saya akan menjelaskan Cilegon kita simbolkan dengan huruf L, Serang kita simbolkan dengan huruf S, dan Pandeglang kita dengan huruf P. Maka dari situ, kita memulai membuat looping pada kotak kosong AP. Membuat looping itu dari kotak kosong ke kotak yang terisi. Dari kotak AP ke CP, setelah ke CP lalu ke kotak terisi yaitu ke CS. Setelah ke CS, kita bisa lompati langsung ke AS. Setelah ke AS, lalu balik lagi ke AP. Setelah itu, kita harus menentukan plus minnya terlebih dahulu. Untuk plus yaitu pada kotak kosong yang awal dan min sebagai berikutnya. Kemudian kita lanjutin lagi plus minnya kayak seperti dari awal. Dan total biaya loopingnya yaitu 8 min 19 plus 10 min 5 sama dengan min 6.
Lalu kita membuat looping kotak kosong pada kotak AL, yaitu dari AL ke AS, setelah AS ke CS, setelah ke CS lalu ke CP lalu ke BP, BP lalu ke BL, dan ke AL. Di sini saya akan menjelaskan arah looping itu kita boleh berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam, tetapi kita tidak boleh arahnya itu diagonal, tidak boleh. Dan maka saya lanjutkan total biaya looping AL yaitu 20 min 5 plus 10 min 19 plus 10 min 15 sama dengan 1, sama seperti tadi untuk penentuan plus minnya. Lalu kita lanjutkan lagi ke kotak kosong BS. Sama seperti yang sudah saya jelaskan, kita mulai dari kotak kosong BS, lalu ke BP, setelah BP ke CP, ke CS, dan lalu balik lagi ke BS dengan total biaya loopingnya yaitu 20 min 10 plus 19. Dan lanjut lagi pada looping kotak kosong ke CL. Nah, dari CL kita bisa langsung ke BL. Nah, setelah BL kita bisa langsung ke BP. Setelah BP ke CP, lalu balik lagi ke CL dengan total biaya loopingnya yaitu 25 min 15 plus 10 min 19 sama dengan 26. Baik, selanjutnya. Maka diperoleh biaya looping yang tadi AP-6, AL1, BS19, CL26. Karena terdapat satu biaya looping yang bersifat negatif atau bernilai negatif, maka kita harus menentukan perubahan alokasi supaya hasilnya positif semua. Karena itu syaratnya biaya loopingnya itu harus bernilai positif semua. Maka kita akan ubah alokasi AP. Next. Nah, kita mulai dari looping kotak kosong AL, lalu ke AP, ke BP, ke BL, ke AL. Sama seperti yang sudah saya jelaskan yang sebelumnya, tinggal kita hitung saja total biaya loopingnya yaitu 20 min 8 plus 10 min 15 sama dengan 7. Dan kita juga mulai dari looping kotak kosong BS, dari BS ke AS, lalu ke AP, ke BP, ke BS dengan looping kotak BS yaitu total biayanya 20 min 5 plus 8 min 10 sama dengan 13. Selanjutnya pada looping kotak kosong CP. Dari CP ke AP, ke AS, CS, lalu balik lagi ke CP dengan total biaya loopingnya yaitu 19 min 8 plus 5 min 10 sama dengan 6. Nah, lalu kita ke looping kotak kosong CL, dari CL ke BL, ke BP, ke AP, lalu ke AS, ke CS, lalu balik lagi ke CL dengan total biaya looping CL yaitu 25 min 15 plus 10 min 8 plus 5 min 10 sama dengan 7. Nah, maka diperoleh biaya loopingnya di sini AL7, BS13, CP6, CL7. Di sini kita bisa lihat bahwa biaya loopingnya telah bernilai positif semua. Karena bernilai positif semua, maka tidak perlu perubahan alokasi awal sehingga solusi optimalnya sebagai berikut. Dengan biaya transportasinya sebesar 60 dikali 5 bisa dilihat daripada kotak AS, terus 30 dikali 8 plus 10 dikali 10, 50 dikali 15, 50 dikali 10 sama dengan 300 plus 240
plus 100, 700 plus 750 plus 500. Maka hasilnya sama dengan 1890. Maka telah ditemukan 90. Terima kasih. Cek. Terima kasih kepada teman-teman saya, yaitu Syafira Aulia Rachma, Angrita Syapara, dan Nisa Anggreni B telah mempresentasikan metode transport, yaitu metode NVC, metode LC, metode stepping stone atau LC untuk membuktikan apakah sudah benar metode LC-nya. Oke, selanjutnya kita ada di hujung acara, hujung presentasi. Berarti sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari lebih baik. Jalan-jalan sama Janda, jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda. See you next time. Saya Dini Mayanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.